Assalamualaikum 654 dinyatakan sebagai 0,2457654 dikali 10 pangkat 3. Kenapa dikali 10 pangkat 3? Ini kan digeser ininya dua titik yang di sini 2,45, ini digeser bisa dikalikan 10 pangkat 3. Ini kan ada bilangan 3 di depannya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke aritmatika bilangan titik kambang. Baik. Sini bisa dilihat ya.
selain mengandung galat pembuatan pada representasinya, operasi aritmatika pada bilangan titik koma juga menghasilkan galat pembulatan yang lain, yaitu meliputi operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita masuk ke operasi penambahan dan pengurangan. Oke, di sini terdapat dua kasus dalam galat pembuatan pada operasi penjumlahan, yaitu pertama, penjumlahan termasuk pengurangan bilangan yang sangat kecil ke atau dari bilangan yang lebih besar menyebabkan timbulnya galat pembulatan. Oke, ya disebabkan dikarenakan bilangan yang sangat kecil atau 10 pangkat minus berapa ya. Oke, kita masuk. Galat pembulatan pada kasus ini terjadi karena menjumlahkan dua buah bilangan yang berbeda relatif besar. Pangkatnya harus disamakan terlebih dahulu. Oke, berarti contohnya itu seperti 10 pangkat 6 dan 10 pangkat minus berapa, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Baik, di sini bisa dilihat contoh menggunakan komputer dengan 4 digit ya. 4 digit, kita disuruh mencari 1,557 ditambah 0,04381. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan ialah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan pangkatnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat semuanya dulu menjadi 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 ataupun minus 1. Karena ini pangkatnya positif ya, karena ini 1 koma, maka kita buat pangkatnya positif, yaitu 10 pangkat 1. Jadi 0,1557. Jadi ini kan di sini ya komanya masuk ke depan, set di sini, jadi masuk 1. Nah, tapi jika 10 pangkat minus 1 maka jadi 15,57. Oke. Nah, ditambah 0,4381 kali 10 pangkat minus 1. Ini kan tadi nolnya di sini ya. Nah, mundur jadi ke belakang. Oke. 0,4381. Selanjutnya kita masuk di sini. Di sini ialah harus kita samakan pangkatnya terlebih dahulu. Ya. Kita buat semuanya pangkat 1. Nah, di sini ini ya, ini kita berarti maju 2, 1, nolnya 1, 2. Nah, berarti nanti nolnya ada 2. Betul, nolnya ada 2. Kan tadi begini 0,4 seperti ini 1, 2. Nah, ya betul. Nah, sehingga dijumlahkan hasilnya seperti ini ya, kali 10 pangkat 1. Oke, baru kita ke in rounding atau di pembulatan. Pembulatan tadi menggunakan 4 digit. Jadi 1, berarti 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 81-nya kita hilangkan menjadi nolnya dibulatkan karena di belakangnya 8. Jadi menjadi 1. Ya. Kali copying atau dipotong 4 saja, berarti ininya hilang, langsung 0,1600 dikali 10 pangkat 1. Oke. Lihat di sini, perhatikan bahwa 2 digit terakhir dari bilangan yang digeser ke kanan pada dasarnya telah hilang dari perhitungan. Sehingga galat mutlak pembulatannya yaitu ini. 2 digit terakhir dari bilangan digeser ke kanan. Nah, ini digeser ke kanan. Nah, seperti ini maksudnya. Terus galat pembulatannya itu 0,1. Ini lengkap ya, harus lengkap. Dikurangi galat pembulatan berarti pakai in rounding sehingga menghasilkan 0,00019. Sedangkan ke galat pemutlak pembakalan ataupun galat copying kita masukkan di sini ialah 0, tadi hasil perhitungan tadi dikurangi dari copyingnya tadi, yaitu pemotongan ini menghasilkan selisih 0,00081. Nah, galat perhitungan tadi
mempunyai kasus yaitu terjadi pada perhitungan deret tak terhingga, yaitu suku awalnya relatif lebih besar dibanding suku berikutnya. Oke. Jadi beberapa suku ditambahkan, kita berada dalam situasi penambahan besaran kecil yang besar. Suatu cara mengurangi galat adalah jenis menjumlahkan dan dalam urutan terbalik, yakni dalam urutan yang menaik ketimbang turun. Dengan cara ini setiap suku baru akan sebanding misalnya dengan deret yang terakumulasi. Jadi dari kasus ini, dari kasus tadi bisa disimpulkan beberapa suku ditambahkan dan berada dalam situasi penambahan besaran yang kecil terhadap besaran yang besar, besaran yang kecil dan yang besar. Oke. Yaitu seperti itu. Cara mengurangi galat jenis ini adalah menjumlahkan deret dalam urutan terbalik, menjumlahkan deret dalam urutan terbalik terbesar kecil. Oke. Urutan menaik ketimbang menurun. Oke, dengan cara ini setiap suku baru sebanding. Yang ini juga caranya juga sama seperti tadi. Langsung saja kita next. Nah, di sini agak ribet ya. Contoh yang kedua, X sama dengan 1,0 ditambah sigma 0,001, di mana I sama dengan 1 sampai 10.000, dan dengan menggunakan komputer ya, 24 bit. Dan kita ini adalah perhitungan dari komputernya. Kita masuk ke dalam perhitungan rumusnya, yaitu digunakan komputer dengan 7 angka bena. Oke. Dan menghasilkan seperti ini, digit yang lumayan banyak. Oke, lanjut. Dan kita mempunyai kesimpulan bahwa galat pembulatan jauh lebih kecil. Ketika mengurangi galat total, menjumlahkan suku-suku dalam urutannya terbalik, yaitu 0,01 dijumlahkan terlebih dahulu sebanyak 1000 kali, baru kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 1 per 1. Jadi intinya dari tadi yang ini ialah dikalikan dengan 1000 lalu ditambahkan 1,0. Itu cara kesimpulannya tadi. Dan ini yang pengurangannya caranya hampir sama dengan hal yang seperti tadi. Nah, ya di sini pengurangan 3,1415926536 dikurangi dengan 3,1415957 totalnya 11 angka bena. Seperti biasa kita samakan dulu pangkatnya, dikurangi. Nah, kita buat jadi 10 pangkat min 5 atau 5 angka bena agar lebih memudahkan. Lalu kita bulatkan dan kita copying seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke tadi penjumlahan. Nah, sekarang perkalian dan pembagian ya. Operasi perkalian dan pembagian dua buah bilangan titik kambang tidak memerlukan penyamaan pangkat seperti halnya pada penjumlahan. Ya, sebagian dikerjakan dengan membagi mantis dan mengurangkan pangkatnya. Selain itu, register dengan panjang ganda dibutuhkan untuk menyimpan hasil antara hasil akhir dipotong dengan register tunggal. Nah, kita masuk ke dalam sini. Contoh 0,4652 dikali 10 pangkat 4 dengan 0,1456 kali 10 pangkat min 1. Oke, 4 angka bena ya. Nah, mari kita kalikan. Kalau dikalikan, jumlah pangkatnya itu ditambah. Angkanya ditambah, oke. Ya, lihat, oke. Nah, kita kalikan ini mantisnya 0,4652 dikali 0,1456. Didapatkan hasil 0,06773312.
Yang diinginkan soal apa? Menjadi 4 angka bena oleh 10 pangkat 3 ya. Nah, kenapa jadi 10 pangkat 2? Karena ini kan 0,06. Berhubung ini 10 pangkat 3, jadi nolnya mundur. Nah, kayak gini. Oke. Terus kita bulatkan jadi 0,773 karena di belakangnya 312 itu tidak di bawah angka 5, jadi dibulatkannya ke 3. Sedangkan untuk chopping untuk pemotongan juga sama. Ini kita hilangkan ya, seperti itu. Yang ini juga sama, track pembagian juga bedanya pangkatnya hanya dikurangi dan ini ya dibagi, seperti itu. Itu saja dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian galat. Selanjutnya kita masuk ke perambatan. Di dalam perambatan galat dikandung adalah bilangan titik kambang merambat pada hasil komputasinya. Dan misalkan dua bilangan A dan B, yaitu Srijati dan hampirannya masing-masing ialah ini adalah namanya asimplex ya. Saya ulangi, ketika AB nilainya sejati dan circumflex ya, A circumflex, B circumflex, maka A menjadi A circumflex plus epsilon A, B sama dengan B circumflex plus epsilon B. Oke. Ini untuk penjumlahan ini seperti sifat dari sifat dari komutatif ya, seperti ini. Untuk perkalian bisa dilihat di sini AB ialah A dikali ya, kali B seperti perkalian pangkat, seperti itu. A circumflex dikali B circumflex, A circumflex dikali epsilon A, epsilon B, mohon maaf, epsilon A dikali B circumflex dan epsilon A dikali epsilon B. Oke. Jika operasi aritmatika hanya dilakukan sekali saja, maka kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap galat yang ditimbulkan. Namun bila operasi dilakukan secara seruntunan komputasi, maka galat operasi aritmatika awal akan merambat dalam seruntutan komputasi. Bila hasil perhitungan sebuah komputasi aritmatika dipakai untuk operasi selanjutnya, maka akan terjadi penumpukan galat yang semakin besar yang mungkin mengakibatkan hasil perhitungan akhir menyimpang dari hasil sebenarnya. Nah, sedangkan tadi yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak stabil ialah tadi bahwa terjadi penumpukan galat. Dan jika ingin stabil maka digunakan proses numerik. Oke. Dan ada beberapa ketidakstabilan numerik sehingga menyebabkan ketidakstabilan matematik ini disebabkan dinamakan kondisi buruk atau ill condition. Itu perubahan yang ditimbul karena hasil perhitungan sangat peka terhadap perubahan kecil. Ya, kondisi buruk. Suatu persoalan dikatakan berkondisi buruk atau ill condition apabila jawabannya sangat peka terhadap perubahan kecil data. Misalnya perubahan kecil akibat pembulatan. Oke, kita masuk ke contoh di sini ya. Sebagai contoh, tinjau persoalan menghitung akar persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, maka di sini x kuadrat min 4x plus 3,999. Nah, ini jika seperti ini dipangkatkan jadi
X min 2,032 X min 1,968 atau X sama dengan 2,032. Nah, sedangkan jika kita ubah 3,999 nya jadi 4,0, maka kedua-duanya menjadi X min 2 atau X sama dengan 2. Seperti itu. Sedangkan jika ditambahkan lagi 0,01, maka menjadi akarnya imajiner, yaitu bisa dikatakan akar-akar persamaan kuadrat yang tadi, yang ini